Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Pratiwi, NIM 030104-213, kelas 5A Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulitzer Prize. Jadi sebenarnya Pulitzer Prize ini apa sih? Ya, Pulitzer Prize ini merupakan nama salah satu penghargaan bergengsi tingkat internasional. Pulitzer Prize ini merupakan penghargaan Amerika yang diberikan untuk pencapaian dalam seni. Penghargaan ini berkaitan dengan jurnalisme dan juga diberikan dalam bidang musik serta sastra. Penghargaan ini dinamakan sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Joseph Pulitzer, seorang jurnalis terkemuka akhir abad 19 dan awal abad 20 yang merevolusi New York World, yaitu sebuah koran utama kota New York. Pulitzer Prize ini pertama kali diberikan pada tahun 1917. Terdapat 21 kategori dalam Pulitzer Prize ini, yaitu 1 dalam musik, 6 dalam sastra, dan juga 14 dalam jurnalisme. Hadiah di bidang sastra meliputi pemberian penghargaan pada karya fiksi, drama, puisi, sejarah, biografi, dan non-fiksi umum. Pulitzer Prize ini biasanya diberikan pada hari Senin pertama di bulan Mei di Columbia University untuk prestasi yang luar biasa di bidang sastra juga jurnalisme. Lalu, bagaimana cara memenangkan award ini? Kriteria pemenang Pulitzer Prize for Fiction. Para sastrawan harus mengirimkan karya mereka sendiri untuk diseleksi. Jadi harus murni ya teman-teman, harus murni karya kita sendiri. Setiap tahun, perhatian khusus ini adalah merupakan penghargaan sastra dalam 6 nominasi. Pertama untuk buku fiksi yang ditulis oleh penulis Amerika, kedua untuk biografi atau autobiografi penulis Amerika, yang ketiga, untuk sebuah buku tentang sejarah Amerika Serikat. Yang keempat, untuk drama terbaik. Yang kelima, untuk puisi. Dan yang keenam, untuk non-fiction. Cerita yang diangkat dalam karya sastra yang ingin didaftarkan ke Pulitzer Prize ini harus berisi tentang sejarah Amerika ataupun gambaran kehidupan di Amerika, baik saat ini maupun di masa lalu. Lalu, bagaimana kriteria pemenang Pulitzer Prize for Journalism atau dalam bidang jurnalistik? Ya, di sini Pulitzer Prize ini menginginkan surat kabar harus dipublikasi di Amerika Serikat setidaknya sekali seminggu. Tetapi wartawan yang dinominasikan ini tidak harus orang Amerika. Penghargaan Pulitzer Prize ini berbentuk medali emas dengan gambar Pulitzer di satu sisi dan orang yang sedang mengoperasikan mesin cetak di sisi lain. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman betapa sangat menjiwainya penghargaan ini untuk jurnalistik. Meskipun begitu, dia juga tidak menyampingkan untuk penghargaan musik dan juga sastra, karena pada dasarnya emang ini penghargaan internasional untuk kategori seni. Lalu, apa saja nominasi dalam Pulitzer Prize for Journalism ini? Ya, di bidang jurnalistik, Pulitzer Prize ini meliputi penghargaan untuk liputan investigatif, kartun editorial, fotografi breaking news, pelaporan breaking news, explanatory reporting, laporan nasional, kritik, laporan internasional, fitur fotografi, tulisan editorial, komentar, pelaporan lokal, penulisan fitur, dan juga layanan publik. Sebanyak itu ya teman-teman ternyata nominasinya. Jika ada pemenang, pasti ada jurinya. Ya, di sini kriteria juri Pulitzer Prize ini bagaimana sih? Jadi juri dalam Pulitzer Prize ini ditentukan langsung oleh Dewan Penasihat Universitas Columbia. Dewan Penasihat ini bertugas untuk menentukan kriteria penghargaan dan keputusan untuk pemenang. Sedangkan Dewan Pembina yang telah dipilih oleh Dewan Penasehat tadi bertugas untuk memberikan hadiah kepada pemenang. Sampai saat ini, panitia Pulitzer ini terdiri dari 19 ahli, di antaranya prize administrator, penerbit terkenal, kolumnis, editor, dan juga ilmuwan. Selanjutnya ada
list-listan ini, daftar pemenang Pulitzer Prize of Fiction ini. Jadi pertama kita bahas dulu tentang fiksinya ya, atau karya sastranya. Sebenarnya ini diberikan pada tahun 1918, tapi saya ambil dari 2017 untuk menghemat waktu dan juga tempat ya teman-teman. Jadi 2017 itu ada Colson Whitehead, itu dengan novel The Underground Railroad. Lalu bawahnya tahun 2018 ada Andre Sean Greer, itu dengan novel yang berjudul Lust. Lalu ada Richard Powers tahun 2019 dengan novel yang berjudul The Overstory. Lalu ada Colson Whitehead lagi. Jadi Colson Whitehead ini menang 2 kali ya teman-teman di Pulitzer Prize ini. Mungkin karena memang karyanya yang sangat apa ya, mengandung sastra yang begitu kuat dan juga sangat keren. Bahasa gaulnya sekarang sangat keren ya teman-teman, maka dia bisa menang 2 kali di Pulitzer Prize of Fiction ini. Jadi yang di 2020 itu dengan judul The Night Cowboys. Lalu ada Louis Erdrich, ini tahun 2021 berarti baru tahun kemarin ya teman-teman. Ini dengan judul The Night Watchman. Yang baru saja tahun 2022 ini pemenangnya adalah Joshua Cohen dengan judul The Netanyahu's An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family. Lalu selanjutnya adalah daftar pemenang untuk kategori journalism atau jurnalistik tahun 2022. Padahal tadi kan sudah saya sebutkan bahwa pertama itu diberikan tahun 1917, tapi karena terlalu banyak kategorinya dan untuk menghemat tempat lagi, saya akan merangkum atau menyebutkan beberapa pemenang Pulitzer Prize of Journalism ini di tahun 2022. Jadi yang pertama itu ada Staff of the New York Times dengan kategori National Reporting, lalu ada Jennifer Senior, yaitu dengan kategori Future Writing Prize. Lalu ada Staff of the New York Times lagi dengan kategori International Reporting. Lalu ada Ellie Murray, ini kategori Investigative Reporting. Lalu ada Spencer Platt, ini dengan kategori Breaking News Photography. Lalu ada yang terakhir ini Madison Hopkins, ini pada kategori Local Reporting Prize. Selain memberikan gambaran tentang pemenang dan juga sejarah dari Pulitzer Prize ini, saya juga merekomendasikan karya sastra yang wajib banget dibaca sama teman-teman berdasarkan pemenang Pulitzer Prize ini. Yang pertama ada The Root, yang kedua itu ada To Kill a Mockingbird, yang ketiga itu ada The Underground Railroad, lalu ada yang terakhir ini The Sympathizer. The Root ini karya Cormac McCarthy tahun 2007, menang Pulitzer Prize ini tahun 2007 ini. Buku karya Cormac McCarthy ini menceritakan tentang dunia pasca apokalips di Amerika dengan kondisi langit yang selalu gelap dan udara yang menusuk tulang. Seorang ayah dan anaknya berjalan menuju pesisir pantai untuk merasakan kehangatan. Ya, lagi-lagi ini ceritanya tentang Amerika, sudut pandangnya juga Amerika, latar tempatnya juga di Amerika. Lalu yang kedua ada The Kill of Mockingbird. Ini karyanya Harper Lee tahun 1961. Ya, ini tentang Atticus yang mana adalah seorang pengacara yang mengajarkan anak-anaknya bahwa membunuh Mockingbird itu dosa. Mockingbird diartikan sebagai makhluk yang tak bersalah dan berbahaya. Karena mirip Mockingbird, ada warga kulit hitam yang bernama Tom disergap warga untuk dihukum mati. Karena sebagai pengacara, Atticus ini membela Tom tadi. Karena Tom juga dituduh sebagai pemerkosa wanita kulit putih atau melakukan pelecehan seksual terhadap wanita kulit putih. Karena membela tadi, Atticus akhirnya mendapatkan ancaman dari komunitasnya. Jadi
To Kill a Mockingbird ini menceritakan tentang rasisme di Amerika. Dan itu emang sangat relate ya teman-teman, sampai sekarang pun masih banyak kasus-kasus, rasisme di dunia ini, khususnya orang-orang Amerika atau ras berkulit hitam. Lalu ada yang ketiga ini ada The Underground Railroad, karya Colson Whitehead tadi yang menang 2 kali tadi. Ya, ini tahun 2017. Ini menceritakan tentang seorang budak yang hidup bagaikan di neraka yang bernama Cora dan diasingkan oleh kelompoknya sendiri. Suatu hari pendatang baru bernama Caesar mengajaknya untuk kabur. Perhentian pertama mereka di Carolina Selatan tampak seperti surga. Namun tempat ini ternyata menyimpan skema jahat untuk kelompok kulit hitam seperti Cora. Tak hanya itu, ia pun telah diincar oleh penangkap budak yang tak kenal lelah. Lagi-lagi, karya-karya yang dimenangkan di Pulitzer Prize ini mengandung cerita tentang rasisme. Karena memang kita semua juga tahu bahwa rasisme di Amerika itu sangat kuat sampai saat ini. Lalu yang terakhir ini ada The Sympathizer karya Viet Nguyen tahun 2016, yaitu menceritakan tentang Saigon, merupakan jenderal tentara Vietnam Selatan yang berencana untuk kabur dan mulai hidup baru di Los Angeles. Tanpa ia sadari, kapten yang bersama dia melaporkan diam-diam kegiatannya ke kelompok petinggi Viet Cong. Sang kapten merupakan keturunan Prancis dan Vietnam. Berbekal pendidikan Amerika, akhirnya Saigon ini kembali ke negaranya, Vietnam, demi memperjuangkan ideologi bangsanya. Lalu ada ini ya, apa namanya, gambar-gambar atau cover book dari tadi 4 rekomendasi karya sastra hasil atau pemenang Pulitzer Prize ini. Jadi yang pertama itu ada The Root karya Cormac McCarthy tadi. Seperti ini, emang kan tadi kan dibicarakan bahwa tentang ayah dan anak yang melakukan perjalanan ya. Lalu ada To Kill a Mockingbird. Mockingbird ini mungkin covernya terlihat terlalu abstrak ya, hanya pohon-pohon seperti itu. Mungkin karena ada kata bird atau burung, jadi saling berkaitan gitu. Ini ada beberapa versi ya teman-teman, dan saya memilih untuk menunjukkan versi yang ini. Selanjutnya ada ini, The Underground Railroad karya Colson Whitehead. Ya, seperti yang kita tahu, ada kata jalan di sini, pasti makanya ini cover-nya juga menunjukkan jalan-jalan seperti itu, meskipun jalannya aneh dan tidak menyatu satu sama lain. Lalu ada The Sympathizer ini karya Viet Nguyen. Selesai sudah penjelasan saya tentang Pulitzer Prize. Semoga memberikan manfaat dan tambahan baru, wawasan baru untuk teman-teman semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.